Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri hadirat Tuhan dengan iman percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya, haleluya, Yesusku, Rajaku. Teguhkan kami Tuhan dalam pengikutan kami akan Engkau. Teguhkan juga panggilan pelayanan kami, tugas pemberitaan Injil kami. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kisah para Rasul 8 ayat 4-25. Kisah Filipus di Samaria. Demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu peroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu tugas gereja adalah memelihara iman
dan bersaksi tentang Injil Kristus. Sayangnya, banyak gereja justru menggunakan dananya hanya untuk pemeliharaan iman saja, tetapi sangat sedikit menggunakan dananya untuk tugas bersaksi. Kenyataan itu sungguh berbeda dengan gereja mula-mula yang dimulai dengan kesaksian lebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pemeliharaan iman. Kita tadi membacanya di ayat 14. Keduanya sebenarnya sama penting, karena kesaksian membutuhkan pemeliharaan iman, dan pemeliharaan iman membutuhkan kesaksian. Demikianlah gambaran bagaimana jemaat perdana, jemaat mula-mula beriman dan bersaksi bagi Kristus. Setidaknya ada 5 hal kita lihat di perikop yang kita baca. Yang pertama, pewartaan Yesus sebagai juru selamat. Ya, kesaksian itu harus disertai dengan pewartaan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, memperlihatkan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa atas roh jahat dan sakit penyakit. Dalam tugas pemberitaan firman itu, bersaksi itu, ya, banyak roh jahat dilepaskan dan sakit penyakit disembuhkan. Yang ketiga, membuka kedok kebohongan kuasa kegelapan, dan pada saat yang sama menyatakan kebenaran Allah kepada semua orang. Dari perikop yang kita baca, kita melihat tadi ada seorang penyihir, Simon, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, ya, memelihara iman. Di ayat 14, pemeliharaan iman itu bertujuan untuk menumbuhkan iman, berakar dan berbuah bagi Kristus. Inilah alasan mengapa rasul-rasul diutus Petrus dan Yohanes ke daerah Samaria untuk membaptis orang-orang dengan kuasa Roh Kudus. Makanya yang kelima, selain meneguhkan pemberitaan itu, mereka yang telah menerima baptisan air, mereka juga menerima baptisan Roh Kudus melalui penumpangan tangan dari para rasul. Selain daripada itu, perikop yang kita baca hari ini ya mengajar kepada kita bahwa dalam kesaksian hidup kita harus ada motivasi ketulusan. Oleh karena itu, janganlah kita sesekali mengotori hati dengan keinginan duniawi seperti yang dilakukan oleh Simon si tukang sihir. Hendaklah kita sebagai gereja masa kini senantiasa memperbarui diri untuk selalu berpusat kepada kesaksian Injil Kristus, untuk kemuliaan Kristus, untuk jiwa-jiwa, ya, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk nama besar kita, untuk kepentingan diri sendiri, bukan, tetapi untuk kemuliaan Kristus dan jiwa-jiwa. Demikian pemberitaan firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami, Tuhan, tugas dan panggilan kami untuk bersaksi, di mana di dalamnya ada pemberitaan Injil dan juga pembinaan iman. Dan kuasa Roh Kudus menyertai gereja-Mu, Tuhan, yang bersaksi. Sebagaimana firman yang kami dengar hari ini, kami renungkan hari ini, bagaimana Tuhan mengutus Filipus di tanah Samaria untuk memenangkan jiwa-jiwa, menyatakan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, dan membaptis banyak orang, dan menyatakan pengurapan Roh Kudus-Mu. Biarlah terjadi juga atas kehidupan kami, Tuhan, sebagai umat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, Injil kebenaran diberitakan, dan membawa orang banyak bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Kesempatan yang indah ini kami bawa dalam doa, usaha pekerjaan umat-Mu, yang adalah bagian dari kesaksian kami, Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kami berdoa supaya setiap usaha pekerjaan umat-Mu yang diberkati itu
menjadi alat dan sarana untuk kami meluaskan kesaksian kami, untuk menjadikan kesaksian kami lebih efektif bagi Tuhan. Maka hamba-Mu berdoa memohonkan berkat Tuhan dilimpahkan atas usaha pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan. Karena ketika usaha pekerjaan umat-Mu diberkati, dilimpahkan, maka itu semua juga mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Yang membuka tokonya hari ini, berkatilah Tuhan. Yang membuka bengkelnya, berkatilah. Yang membuka showroomnya, berkatilah. Yang berdagang, baik secara online maupun langsung, berkatilah. Yang di pasar-pasar, berkatilah. Umat-Mu berdagang, berusaha, Tuhan berkatilah. Kirimkan pelanggan, terjadi proses jual beli, dan itu semua memberkati umat. Yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, berkati pekerjaan mereka. Buat sukses dan prestasinya boleh meningkat sehingga berguna bagi nusa bangsa dan Indonesia menjadi lebih baik atas pekerjaan umat-umat Tuhan yang ada di pemerintahan. Yang bekerja di kantor-kantor swasta pun Tuhan berkati. Di bank Tuhan berkati, di mana juga Tuhan berkati. Yang Tuhan berwirausaha, membuat kerajinan di rumah, membuat kue-kue di rumah, Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan yang cukup, yang banyak, sehingga mereka boleh terus berkarya dan nama Tuhan dimuliakan. Yang mengelola pabriknya Tuhan berkati. Yang mengelola badan usaha, baik itu koperasi maupun juga kontraktor, Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan karena banyak orang mengikuti, sebagai karyawan juga disejahterakan. Mereka boleh bersaksi dan bahkan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang bekerja sebagai driver setiap kali di jalan, Tuhan berkati, jaga lindungi. Yang bekerja sebagai ABK kapal, Tuhan juga berkati dan jaga lindungi. Apapun profesi dari umat-Mu, Tuhan berkati. Yang bertani, yang beternak, Tuhan berkati. Yang mengelola rumah makan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami untuk usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Sekali lagi, atas segala berkat yang Kau limpahkan, biarlah kesaksian kami sungguh menjadi makin efektif. Dan kami mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung gereja Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan kehidupannya, sehingga mereka fokus kepada pelayanannya, tidak khawatir dengan kebutuhannya sehari-hari. Engkau menolong berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu dan juga atas gereja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.